untuk Ko Wandi yang habis operasi amputasi jari. Tuhan tolong anaknya Pak Eli yang luka bakar. Tuhan tolong anak mantunya Pak Darsono. Tuhan tolong bilur-bilur Tuhan Yesus, darah Tuhan Yesus menyembuhkan segala sakit penyakit. Amin, 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 amin. Segala sakit penyakit kami sudah Tuhan Yesus tanggung di atas kayu salib. Layaklah bagi kami kesehatan kekuatan kami untuk melayani Tuhan, keluarga dan pekerjaan Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Tuhan tolong juga Bu Gais, masalah jantung. Tuhan tolong. Terima kasih Tuhan. Mengingatkan kami semua kalau kami hari ini boleh sehat kuat. Layak kami melayani Tuhan. Bukan melayani dosa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Syukur, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami boleh ada sebagaimana ada kami sekarang ini karena kemurahan Tuhan, karena anugerah Tuhan, karena kebaikan Tuhan, karena perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami mau belajar sama-sama firman Tuhan. Tuhan berbicaralah khusus spesial untuk kami pagi ini, sehingga kami pulang boleh dengan sukacita menghadapi segala sesuatu bersama Tuhan. Firman Tuhan sanggup mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Syukur, terima kasih. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Haleluya, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Murid-murid harus selalu siap. Kapanpun guru memerintahkan untuk ujian, hari ini ujian harus siap. Ya, siap tidak siap harus siap ujian. Makanya setiap hari harus belajar. Sama-sama katakan amin. Seorang prajurit juga begitu. Siap gak siap harus selalu siap. Apapun perintah komandan harus siap lakukan. Makanya harus setiap hari latihan. Tiap hari latihan. Sama-sama katakan tiap hari latihan. Iya. Tiap hari mau dilatih. Tiap hari mau diproses, dibentuk. Sama-sama katakan amin. Tiap minggu kita berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Atau setiap hari. Atau hari-hari tertentu. Atau setiap saat. Berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Yang setuju katakan amin. Nah, sekarang ada pertanyaan. Pertanyaan ya. Siap enggak siap harus siap. Bukan salah benar tapi jawabannya sesuai dengan pengalaman kita masing-masing ya. Haleluya. Bukan soal pinter enggak pinter ya. Saya sendiri masih kurang pinter ya. Makanya saya minta bantuan jawaban dari jemaat Tuhan untuk menyempurnakan pengertian kita tentang berdoa, tentang memuji, tentang menyembah Tuhan. Haleluya. Mengapa kita berdoa? Perenungan kita ya. Siap? Saya tanya nih satu persatu ya. Mengapa kita berdoa? Sudah? Pertanyaan kedua, mengapa kita memuji Tuhan? Mengapa? Loh, setiap hari, setiap minggu kita lakukan belum tentu kita mengerti. Oh, ya karena Kristen, Pak, berdoa. Karena Kristen memuji, menyembah Tuhan. Mengapa kita, yang ketiga, mau menyembah Tuhan? Mengapa kita mau menyembah Tuhan? Mengapa kita menyembah Tuhan? Sulit atau mudah pertanyaannya? Ya seperti gini loh. Mengapa kita makan? Tiap hari makan ya. Mengapa kita minum? Aaron, mengapa Aaron makan?
dan minum karena untuk hidup, supaya hidup. Kalau tidak makan dan tidak minum bisa mati. Mengapa Jedijah berdoa? Karena tidak bisa hidup tanpa Tuhan, makanya berdoa. Oke. Mengapa Gaby berdoa? Karena doa merupakan nafas kehidupan, karena kebutuhan, sangat butuh, makanya berdoa. Tak ganggu ya, tak ganggu. Berarti karena butuh kita berdoa. Kalau enggak butuh, enggak berdoa. Karena kebutuhan kita itu. Oh, karena kebutuhan kita. Ya, terima kasih. Biasa. Ya, guru kadang ganggu murid. Menggoncang, ya. Diganggu. Saya kalau bimbing anak muda yang sedang berpacaran, pasti sedang persiapan untuk pernikahan kan. Nah itu tak ganggu, tak goncang, tak goyang, tak usik. Supaya benar-benar yakin, sungguh-sungguh yakin. Ya. Jangan sampai setelah menikah, oh ternyata bukan ini jodohku. Salah pilih. Loh, enggak boleh, masa tukar tambah. Enggak boleh. Ya. Pak Yundri kenapa memuji Tuhan? Mengapa memuji Tuhan? Karena kebutuhan Pak Yundri memuji Tuhan. Tanpa memuji Tuhan, rasanya hampa, rasanya kering. Bisa memuji Tuhan karena ada hubungan dengan Tuhan, hubungan intim dengan Tuhan, makanya bisa memuji Tuhan. Jadi bukan ikut-ikutan, ya. Yang lain memuji Tuhan, aku ya memuji Tuhan. Enggak, karena punya hubungan intim, hubungan dekat dengan Tuhan, hubungan pribadi dengan Tuhan, makanya keluar dari hati, dari mulut memuji Tuhan otomatis. Pak Yakub kenapa memuji Tuhan? Karena hanya Tuhan yang layak dipuji. Katakan amin. Karena hanya Tuhan yang layak. Sama-sama katakan hanya Tuhan. Jadi kita kalau tidak dipuji orang jangan marah ya. Tidak diucapin terima kasih sama Tuhan jangan marah ya. Tapi kita harus belajar ketika orang baik sama kita memberi kita ya kita berterima kasih dan memuji gitu ya. Terutama suami istri harus suka memuji, itu penting. Pujian itu penting. Tapi di sisi lain ketika kita menghadapi orang lain yang tidak tahu berterima kasih dan tidak memuji kita, jangan marah. Kita kembalikan segala pujian hanya untuk Tuhan. Katakan amin. Sorak-sorai untuk Tuhan. Monica, kenapa menyembah Tuhan? Kenapa Monica mau menyembah Tuhan? Karena cinta sama Tuhan. Menyembah. Ini apa namanya? Sikap tubuh menyembah. Sikit, kenapa Sikit mau menyembah Tuhan? Karena Tuhan yang layak disembah. Karena hanya Tuhan yang layak disembah. Jemaat, jangan nyembah masalah ya. Sama masalah besar, masalah banyak, kita takut sampai nyembah-nyembah. Jangan menyembah uang ya. Kita butuh uang, tapi uang bukan segala-galanya. Kemarin saya dengar nonton kesaksian tentang salah satu orang terkaya di dunia, uangnya 65 triliun. 65 triliun. Ya mirip hartanya dengan Pak Sulis ya. Amin. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Sakit. Dia bilang ranjang termahal, rumah termahal adalah ranjang di rumah sakit. Rumah sakit.
menjenuhkan, yang terdengar di telinga tit 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 tit. Tidak ada artinya 65 triliun. Bapak Ibu lihat di dompet ada berapa? 65.000 atau 6.500. Tapi sehat, nggak di rumah sakit. Bersyukur, katakan amin. Sorak-sorai itu Tuhan Yesus. Kita buka Alkitab kita. Kisah Rasul 15 ayat 16. Salah satu doa dari anak saya Belisia kalau malam. Tuhan Yesus, kita mau tidur, kita. Bukan kami, saya. Nggak tahu niru siapa kok kita. Tuhan Yesus, kita mau tidur. Ya, Belisia berdoa ini. Karena kalau nggak berdoa Tuhan Yesus marah. Ya, memang Tuhan Yesus suka marah. Ya, enggak. Kenapa Nana sering berkata Tuhan Yesus suka marah dan Nana takut sama Tuhan Yesus karena takut Tuhan Yesus marah. Mungkin karena orang tuanya suka marah ya. Enggak, jangan ya. Orang tua yang suka marah bertobat ya. Belisia, papa mama suka marah ya. Halo. Nanti pulang sampai di rumah akan ngomong, papa jangan gitu. Jangan panggil-panggil Belisia. Belisia kan malu. Nah, gitu. Biasanya kalau disinggung pada waktu khotbah, pada waktu ibadah. Kisah Rasul 15 ayat 16 dan 17. Ini tentang Tuhan akan membangun kembali pondok Daud. Kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali pondok Daud yang telah roboh. Dan reruntuhannya akan kubangun kembali. Akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan supaya semua orang lain mencari Tuhan dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah. Semua orang, segala bangsa yang ku sebut milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan semuanya ini. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Doa kita yang menyenangkan Tuhan itu apa? Semua orang bertobat. Setiap lutut bertelut. Setiap lidah mengaku Yesus Kristus Tuhan. Tuhan dan Juru Selamatku yang hidup. Menebus hidupku, mengampuni segala dosaku. Masalah terbesar manusia bukan sakit, bukan bodoh, tapi dosa. Dan itu sudah dibereskan oleh Tuhan Yesus Kristus mati di atas kayu salib. Katakan amin. Dan Tuhan ingin mau membangun kembali pondok Daud. 1 Tawarik 15 ayat 16. Cepat saja ya. Jemaat, supaya paham betul mengapa kita berdoa, mengapa kita memuji menyembah Tuhan. 1 Tawarik 15 ayat 16. Daud memerintahkan ini. Bernyanyi dengan nyaring. Dengan lagu-lagu gembira. Bermainlah musik. Bermainlah dengan banyak alat musik. Bermainlah dengan alat-alat musik. Alat-alat musik layak untuk memuji, menyembah Tuhan. Memuliakan Tuhan, mengiringi puji-pujian, lagu-lagu, paduan suara untuk memuliakan Tuhan. Daud memerintahkan. Jadi kalau nggak terjadi seperti ini, tidak terjadi bernyanyi dengan sungguh-sungguh, dengan keras, dengan nyaring, dengan semangat, dengan gembira, alat-alat musik tidak dimainkan untuk memuji Tuhan. Nah ini loh. Tuhan mau membangun kembali pondok Daud. Pondok Daud, rumah Daud, bait Allah yang didirikan oleh Daud. Itu diperuntukkan untuk memuji, menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan. Bersorak-sorai, bermain musik, mulut, lidah, suara, peralatan musik
semua untuk memuliakan Tuhan. Kalau enggak, nah itu Tuhan mau memulihkan. Jadi hati-hati dengan puji-pujian, nyanyian, lagu-lagu. Hati-hati, bisa membuat kita hancur, runtuh, patah semangat, melakukan dosa, atau malah hidup dalam kekudusan, hidup benar, memuliakan Tuhan, memuji Tuhan, menyenangkan Tuhan. Jadi hati-hati loh. Mendengarkan musik, lagu, jangan karena enak, oh ini enak ini, nadanya, musiknya, iramanya. Hati-hati, liriknya, pesannya apa. Hati-hati, jangan sembarangan dengar lagu, menyanyikan lagu. Mazmur 47 ayat 1 sampai 3. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah, untuk pemimpin paduan suara, pemimpin-pemimpin kor. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah. Gak salah kita bertepuk tangan. Kita berkata bertepuk tanganlah. Lapo kon keplok-keplok itu, ngeploki doro ta. Bukan. Spontanitas. Karena Tuhan layak dipuji, kita bertepuk tangan. Gemuruh tepuk tangan. Di lapangan sepak bola, ribuan, belasan ribu, tanpa dikomando, gol, tepuk tangan, sorak-sorai. Jadi idealnya, seyogyanya, kita bertepuk tangan bukan karena dipaksa pemimpin pujian. Ayo jemaat tepuk tangan, masa malas-malasan. Enggak enak disuruh-suruh, dipaksa-paksa ya. Ya karena, ya maaf pemimpin pujian ya. Ya karena jemaat merasa enggak wajib, merasa enggak butuh memuji Tuhan sih. Merasa Tuhan enggak layak dipuji. Seharusnya merasa Tuhan layak dipuji. Mungkin belum mengalami kebesaran Tuhan, pertolongan Tuhan yang ajaib. Ya, makanya sulit untuk memuji Tuhan. Ya, ini pergumulan kita. Kita memuji Tuhan karena kita sudah ditolong Tuhan, karena kita sudah diberkati Tuhan, karena kita diangkat Tuhan, dimuliakan Tuhan, baru kita memuji Tuhan. Atau meskipun kita belum diberkati, belum diberi rezeki, belum banyak uang, belum disembuhkan, masih banyak masalah, doa belum dijawab, tapi kita tetap memuji Tuhan karena Tuhan layak dipuji. Kita memuji, tidak memuji, Tuhan tetap layak dipuji. Kalau kita nggak menyanyi, nggak memuji Tuhan, batu bisa memuji Tuhan. Nah itu pergumulan kita. Dapat rumah baru. Oh, Yesus jalan kebenaran. Naik pangkat, Yesus jalan kebenaran. Mobil baru, sepeda motor baru. Yesus jalan kebenaran. Bangkrut. Mobil hilang. Sepeda motor hilang. Kalung dijambret orang. Rumah kebakaran. Anak sakit. Di PHK. Bisa tak? Yesus jalan kebenaran. Nyanyi dewek Pak Yundri. Enggak. Bagi kita anak Tuhan, masalah kita adalah ujian. Karena kita cinta Tuhan. Meskipun badai silih berganti.
Pujikanlah Allah dengan sorak-sorai, sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi. Mengapa bertepuk tangan? Mengeluh-elukan, mengagungkan, bersorak-sorai. Ya karena Tuhan maha tinggi. Dia penguasa tunggal seluruh bumi. Dia pemilik seisi dunia ini. Dia penguasa alam semesta. Kita sering lupa ya. Jujur manusia. Lihat orang mobil mewah, mobil 2M, ngereng. Punya rumah mewah, punya villa mewah, punya taman seperti Taman Eden. Rasanya, mari om, mari cium tangannya, orang soge ini, konglomerat ini. Baru 1-2 rumah, baru 1 mobil 2M. Kalah sama yang tadi 65 triliun. Ayo, mau beli berapa ribu mobil? 1 triliun itu 1.000 miliar ya. Wih. Tuhan yang punya alam semesta ini. Miliatan planet seperti bumi ini. Masih sulit memuji Tuhan tak? Pak, saya sudah tahu Tuhan itu kuwaya. Nomor 1 di alam semesta ini. Pemilik alam semesta ini. Makanya saya tidak mau memuji Tuhan. Karena saya iri. Kenapa? Kok bukan saya yang jadi Tuhan? Saya malas memuji Tuhan. Pikirannya bisa sampai segitu ya. Nah ini ciri-ciri. Tidak suka orang lebih kaya. Tidak suka orang lebih berhasil. Tidak suka orang lebih tinggi pangkatnya. Benci, iri, dengki. Bahkan Tuhan diireni. Apa itu bahasa Indonesianya? Disiriki. Apalagi iri sama Tuhan. Luar biasa. Bukan luar biasa, luar binasa. Mazmur 134 ayat 2. Mazmur 134 ayat 2. Angkatlah tanganmu ke tempat kudus dan pujilah Tuhan. Ya, karena Tuhan pencipta langit dan bumi. Dia sumber berkat. Angkat tangan. Orang yang suka angkat tangan lebih sehat daripada orang yang gak suka angkat tangan. Coba sama-sama angkat tangan ya. Puji Tuhan, punya tangan ya. Haleluya. Puji Tuhan. Saya ingat Nick Vujicic ya, yang enggak punya tangan, enggak punya kaki. Berkhotbah di atas meja, supaya kelihatan. Sini enggak kelihatan. Enggak bawa Alkitab, enggak bawa catatan. Berarti di rumah sudah hafal. Baca, dengar 100 kali, 200 kali. Bisa khotbah. Ayo, yang sehat-sehat, yang punya tangan, kaki, anggota-anggota tubuh yang lengkap. Ayo, jangan buang waktu sia-sia. Gunakan yang terbaik, hidup yang terbaik untuk Tuhan ya. Kita yang lengkap semua anggota tubuh, yang lengkap, tidak mau sungguh-sungguh melayani Tuhan, Tuhan bisa pakai orang-orang yang cacat. Oh Tuhan Yesus, terima kasih, ampuni kami. 1 Yohanes 1 ayat 8. 1 Yohanes 1 ayat 8 dan 9. Jika mengaku dosa, Tuhan mengampuni dan menyucikan kita. Ini ya. Jadi penting nih mengaku dosa. Kita berdoa, memuji, menyembah Tuhan karena bersyukur. Jadi bukan cuma minta, menuntut, tapi karena bersyukur. Kita diampuni, kita disucikan,
Kita bisa bersekutu dengan Bapa di surga. Pemilik surga dan bumi. Bisa bersekutu. Bisa memanggil Bapa. Oh. Kesusahan yang paling susah, penderitaan yang paling menderita itu adalah keterpisahan manusia dengan Tuhan. Manusia sejati Yesus Kristus ketika disalib. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dosa yang memisahkan manusia dengan Allah. Dan Yesus Kristus di atas kayu salib menanggung seluruh dosa umat manusia. Bersyukur. Jangan main-main dengan dosa lagi ya. Jangan main-main dengan dosa lagi. Enggak cocok, enggak pantas. Mazmur 24 ayat 3 dan 4. Mazmur 24 ayat 3 dan 4. Yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus itu yang bersih tangannya dan murni hatinya. Mati coba-coba masuk dalam hadirat Tuhan yang Maha Kudus. Harus bersih tangannya, murni hatinya. Tuhan yang punya kuasa alam semesta ini. Ya, karena anugerah Tuhan. Karena darah Tuhan Yesus Kristus yang menyucikan kita, kita layak. Kita bisa masuk dalam hadirat Tuhan yang Maha Kudus. Matius 6 ayat 7. Matius 6 ayat 7. Jadi jangan berdoa bertele-tele. Dirangkai-rangkai doa. Tolong Pak Modi doa ya. Besok ya di acara pernikahan. Berdoa ya di acara syukuran. Pak Modi nanti doa untuk firman Tuhan. Doa syafaat. Doa berkat. Waduh, di rumah sudah doa apa ya? Rangkai. Doa. Yang baik. Seperti merangkai puisi, syair. Kenapa? Memikirkan doa apa besok? Oh, ini pesta besar ini. 500 orang, 1000 orang yang datang ini. Merangkai doa yang bagus. Supaya apa? Supaya dipuji. Oh, Pak Modi doanya. Oh, bagus. Lain kali Pak Modi yang doa aja. Yang lain enggak bagus doanya. Doa supaya dipuji. Wah, ini bahaya. Doa itu kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Ini kita bercermin ya. Kita bercermin. Kita berdoa di depan ini. Kita ngobrol sama Tuhan atau berbicara mengatakan kata-kata indah supaya orang lain menilai, oh pinter berdoa ya. Jadi di sisi lain kalau kita disuruh berdoa, aduh enggak bisa saya. Oh bukan enggak bisa, punya mulut kok. Seperti anak kecil itu loh, jujur polos apa adanya. Disuruh doa apa? Firman, ya sudah Tuhan aku kepingin dengar firman-Mu Tuhan, aku butuh Tuhan, tolong Tuhan. Supaya firman-Mu memberi petunjuk Tuhan, amin. Tuhan aku haus dan lapar akan firman-Mu Tuhan, supaya aku kenyang Tuhan, amin. Kenapa sulit berdoa? Karena mau meniru doa orang lain. Doa ngomong aja, anak-anak muda bisa berdoa enggak? Enggak bisa. Oh, loh. Ngomong sama pacar bisa, masa ngomong sama Tuhan enggak bisa. Pendiam, tapi kalau sudah punya pacar, ngomong ngecipris.
ada aja yang ditanya. Ya. Ya, yang senyum-senyum ngalami. Itu kata-kata istri saya. Dulu katanya Komodi ini pendiam. Apa? Fotonya diam. Kalau tidur diam. Ternyata lebih banyak ngomongnya daripada saya, katanya istri saya gitu. Laki tapi banyak ngomong gitu. Iya pengkhotbah, kalau enggak ngomong ya apa? Amsal 15 ayat 8. Amsal 15 ayat 8. Tuhan berkenan kepada doa orang jujur. Doa orang jujur. Di Alkitab ini bukan ditulis yang bagus-bagusnya toh. Yang tidak bagus, orang berdosa, salah, lemah, kalah. Itu doa-doa di Mazmur itu. Perkataan-perkataan jujur apa adanya. Tuhan Maha tahu kok, tidak usah ditutup-tutupi. Jangan munafik. Salah ya bilang salah, Tuhan aku salah Tuhan. Orang munafik itu capek loh. Hidup ini sudah capek, munafik lagi tambah capek. Jujur aja padanya, terbuka. Ciri-ciri orang yang mau dipulihkan Tuhan adalah orang yang mau bertobat. Dan orang yang mau bertobat itu orang yang jujur, terbuka. Aku ini gini loh, Tuhan tolong. Pak, Bu, jemaat Tuhan, aku ini gini, tolong. Aku enggak mau gini terus. Nah gitu loh. Jangan ditutup-tutupi. Daging jangan disimpan ditutupi, nanti busuk bau. Api jangan ditutup-tutupi, nanti kebakar, berasap juga, tidak bisa. Dosa jangan ditutupi. Serahkan Tuhan. Dan perkatakan pada jemaat. Berkali-kali saya ngomong dosa saya di mimbar ini. Malu, ya malu saya. Seluruh dunia tahu. Sebagai bukti bahwa saya tidak mau melakukan lagi. Dan berteriak, ayo kita saling menolong, saling mendoakan, saling menasehati, saling menjaga. Jangan sampai jatuh dalam lubang yang sama. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Refnya yang tadi lagu Ku Kagum Hormat Akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan. Yang terakhir tim multimedia, Injil Yohanes. Setelah ini kita masuk perjamuan kudus. Yohanes 4 ayat 23. Yohanes 4 ayat 23. Perhatikan. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang. Bahwa penyembah-penyembah benar. Apa? Penyembah-penyembah benar. Penyembah, orang-orang yang menyembah, penyembah-penyembah, orang yang menyembah Tuhan, orang yang benar, penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa mengendaki penyembah-penyembah demikian. Senang juga sih mengundang artis suaranya yang bagus. Senang juga sih. Boleh juga sih kalau ada nanti kalau ada kenalan.
pemuji penyembah yang terkenal nasional, internasional, bagus juga sih. Pasti rame ya, buka terop. Atau enggak ya, nyewa gedung lagi. Mau enggak pelayan-pelayan jadi panitia, praise and worship. Pemusik-pemusik nasional, internasional. Aku seneng kalau dengar permainan mereka, kita nggak mau pulang. Yang suka musik ya. Tapi itu bukan terutama. Bukan penyembahannya, tapi penyembah benar. Saya sementara ini lebih memilih penyembah orang-orangnya. Siapapun, enggak apa-apa. Lebih seneng anak-anak sendiri yang main, yang nyanyi. Saya lebih seneng lihat gambarannya anak saya meskipun coret-coret. Tembok kamar saya dicoret-coret. Saya berusaha paham ini gambar apa ya. Meskipun orang bilang jelek, saya seneng karena yang gambar anak saya. Saya senang dengan WL singer dari jemaat sendiri, pemusik sendiri. Kadang-kadang meskipun salah, seneng. Anaknya sendiri kok. Saya bukan cari bagusnya. Karena mereka anak sendiri, jemaat sendiri. Saya bapak seneng lihat anak-anak. Bapak di surga mengendaki penyembah benar yang menyembah Bapa. Ada hubungan. Bukan karena pintar nyanyi, pintar main musik. Bukan. Karena ada hubungan. Hubungan dengan Bapa di surga melahirkan itu. Puji-pujian, lagu. Melahirkan penyembahan. Karena ada hubungan. Jadi di mimbar ini bukan bersandiwara. Bukan pamer suara. Pamer kepintaran permainan musik, bukan. Karena ada hubungan. Maaf saudara ya. Sepinter-pinternya penyanyi, sepinter-pinternya pemain musik, kalau tidak ada hubungan dengan Tuhan, hambar, membosankan. Enak ya, tapi kok gak seneng, gak enak ya. Makanan ini 500.000 sak piring. Larangi. Terima kasih. Loh, gak enak, gak cocok aku. Enak buatan istri saya makanannya. Enak karena cinta, karena ada hubungan. Oke? Ya. Saya undang para pelayan Perjamuan Kudus maju ke depan. Terima kasih. Kami aminkan firman-Mu, simpan dalam pikiran hati kami. Apa yang kami lakukan semuanya berdasarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah mengasihi dan mengampuni kami. Kami juga mau mengasihi dan mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Roh Kudus menolong semua jemaat Tuhan. Hidup dalam kasih Tuhan, dalam pengampunan Tuhan. Terima kasih. Kami terima perjamuan kudus ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Saudara-saudara akan dilayani oleh pelayan perjamuan kudus. Kagum hormat akan Engkau. Kagum hormat akan Engkau.
mendapatkan roti dan anggur. Yang belum mendapat bisa angkat tangan. Semua sudah. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Jemaat sendiri ya. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Tuhan Yesus berkata, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Amin, amin. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Amin. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, kata Tuhan Yesus, ia tinggal dalam aku dan aku di dalam dia. Haleluya, amin, amin. Jemaat Tuhan, saya terus membacakan firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang telah dipecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Kita makan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Amin. Jemaat Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Kita minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Kami sama-sama angkat tangan dalam hadirat-Mu, bersyukur, terima kasih. Masalah terbesar kami dosa sudah dibereskan oleh Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Ketakutan terbesar kami maut sudah dibereskan oleh Tuhan Yesus Kristus. Terbukti kubur kosong, Tuhan Yesus mati 3 hari dan bangkit dan naik ke surga menyediakan tempat bagi kami semua. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sebentar, kami akan kembali ke tempat kami masing-masing, pulang ke tempat kami masing-masing dengan terus percaya, yakin menikmati semua yang terbaik dari Tuhan. Perlindungan penyertaan Tuhan yang sempurna, anugerah, kasih karunia Tuhan melimpah seumur hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa, percaya, bersyukur demi nama Bapa, Putra, Roh Kudus, Allah yang esa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Ada pengumuman gereja? Silakan timbul di media. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Saya rindu mengajak kita semua, Bapak, Ibu, Saudara, rekan-rekan, teman-teman semua, untuk ikut di acara Retreat 2024 tahun ini, bulan Juni akan kita adakan di Arca Cottage. Saya rindu mengajak kita untuk bergabung di acara retreat ini. Kenapa begitu penting?
karena di acara retreat ini kita akan jauh lebih leluasa untuk bisa mengenal satu dengan yang lainnya. Terutama kita bisa memuji menyembah Tuhan bersama-sama, yang selama ini mungkin kita di ibadah setiap minggu kita hanya satu arah, kita menerima dari setiap pengkhotbah yang ada. Tetapi di acara retreat ini, saya dan saudara, kita bisa sharing, kita bisa memuji menyembah bersama-sama selagi ada kesempatan. Selain itu, kita juga ada acara-acara lain yang pastinya membuat kita semakin bersemangat untuk mengikuti acara ini. Yaitu ada game-game yang seru, ada acara barbecue, kita bakar-bakar bersama, kita ada acara api unggun, dan juga kita ada acara sharing bersama. Karena setiap kita perlu saling mengakrabkan diri satu dengan yang lainnya. Saya berharap dengan acara ini kita saling akrab, bisa saling support satu dengan yang lainnya. Saya pastikan acara ini membuat Bapak Ibu Saudara sangat berkesan. Yang terakhir, kesempatan tahun ini belum tentu terulang kembali di tahun yang akan datang. Oleh karena itu, saya rindu mengajak Bapak Ibu semua untuk ikut bersama-sama di acara Retreat 2024 ini. Satu tujuan yang rindu saya sampaikan kepada kita semua adalah di acara retreat ini kita bisa maju bersama secara rohani, baik secara keakraban satu dengan yang lain, karena semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. God bless you. Puji nama Tuhan. Retreat seluruh keluarga besar GPPS Jemaat Sepanjang. Jadi jangan berpikir, oh saya cuma sendiri nggak punya keluarga. Loh, kita semua ini loh keluarga yang dimaksudkan ya. Jadi jangan sampai ada yang ketinggalan selagi ada kesempatan. Karena tahun depan kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Arca Cottage di Trawas tanggal 16 sampai 18 Juni. Untuk dewasa yang sudah bekerja 375.000 per orang. Sedangkan anak sekolah 275.000 per orang. Pendaftaran bisa melalui Saudari Anis dan Saudari Intan. Boleh menabung dari sekarang. Bahkan sudah ada yang menabung dari sebelum pandemi loh ya. Masih ada tabungannya, jadi tinggal melanjutkan saja. Supaya memperingan kita nanti. Di Ibu Kris atau Ibu Anto dan Ibu Utoyo atau Ibu Sri Hastuti. Yang belum kenal Ibu Kris atau Ibu Utoyo? Ada yang belum kenal? Tolong maju aja, Bu Kris sama Bu Utoyo. Jadi, oh ini toh orangnya. Nanti saya nabungnya di sini ya. Bu Utoyo, mari Bu, di sini. Tampilkan wajah cantik. Mari, Bu Utoyo sama Ibu Kris. Di depan dong, di sini. Supaya yang lainnya bisa melihat. Ya. Jadi dimanapun nanti saudara ketemu dengan beliau-beliau ini, saudara bisa langsung, saya mau nabung gitu ya. Untuk retreat keluarga. Ya, ini ada fellowship kaum perempuan se-Jawa Timur. Terima kasih. Se-Jawa Timur, tanggal 30 April dan 1 Mei. Jadi yang untuk dewasa, kaum perempuan dewasa itu bisa menginap dengan kontribusi 200.000. Sedangkan untuk remaja putri hanya di hari terakhir tanggal 1 Mei untuk mengikuti seminar dan lain-lain dengan kontribusinya 25.000 sudah free makan siang dan coffee break. Dengan pembicara ini Dr. Susanto ya. Nanti sore kembali seluruh kaum perempuan yang merasa perempuan, jadi dari remaja, dewasa, lansia, seluruh kaum perempuan jam 5 sore kita akan mengadakan ibadah bersama dengan tema kuasa doa dan puasa. Nanti pembicaranya adalah Ibu Yeni Kristiani. Ibadah kaum laki-laki di aula panti asuhan. Sharing
momen mempertahankan iman. Mengapa, bagaimana, di mana dan apa. Ya, banyak ngobrolnya ini ya. Nanti kaum laki-laki. Dan disertai perjamuan kasih. Ada lagi? Sudah. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua.